Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pengampu dosen mata kuliah metodologi penelitian, serta Bapak Ibu Magister Manajemen angkatan 30. Perkenalkan, nama saya Jaka. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas metodologi penelitian saya dengan judul Pengaruh e-service quality dan kepuasan pengguna aplikasi BRI Mobile atau BRIMO terhadap loyalitas nasabah di Regional Office BRI Palembang dengan persepsi kemudahan pengguna sebagai variabel intervening. Baik, selanjutnya apa saja yang melatar belakangi terkait dengan penelitian ini. Yang pertama yaitu persaingan bisnis digital banking. Kita ketahui bahwa di era saat ini sektor perbankan maupun sektor keuangan semua berlomba-lomba untuk memasuki dunia digital. Tentunya persaingan bisnis digital banking di sini sangat kuat dan ketat, sehingga semua sektor perbankan dan keuangan ini mencoba dan berlomba-lomba untuk memasuki dunia digital. Kemudian yang kedua, jika kita lihat dari top free finance iPhone apps and in App Store di Indonesia tahun 2021, BRIMO sendiri masih menduduki peringkat ketiga, di mana peringkat pertama ada aplikasi Dana, kemudian BCA Mobile, nomor 3 BRIMO sendiri, nomor 4 Neobank, dan yang kelima Livin by Mandiri. Dan selanjutnya masih terdapat gap atau selisih antara jumlah nasabah yang terdaftar di BRI Regional Office Palembang dibandingkan dengan pengguna BRIMO. Jadi dari sekian banyak nasabah aktif yang membuka rekening simpanan di BRI, khususnya di Regional Office BRI Palembang, masih banyak beberapa nasabah yang tidak mendaftar atau menggunakan aplikasi BRIMO. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu apakah e-service quality berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi pengguna BRIMO. Kemudian yang kedua, apakah kepuasan nasabah berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi pengguna BRIMO. Kemudian yang ketiga, apakah e-service quality berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas nasabah pengguna BRIMO. Kemudian yang keempat, apakah kepuasan pengguna berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas nasabah pengguna BRIMO. Kemudian yang kelima, apakah persepsi pengguna berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas nasabah pengguna BRIMO. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat dari beberapa jurnal penelitian terdahulu, yang pertama peneliti Rosid dan Arianti dengan judul Pengaruh e-service dan kepuasan pengguna mobile banking terhadap loyalitas nasabah pada Bank BCA di Bandung. Variabel independennya yaitu e-service dan kepuasan pelanggan, sedangkan dependennya loyalitas nasabah, sampelnya di Bank BCA Kota Bandung. Untuk teknik analisisnya uji validitas dan uji reliabilitas dan uji partiality. Dengan hasil analisis, variabel e-service mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas. Selain itu juga kepuasan nasabah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Kemudian yang kedua, dengan peneliti Budiman dan Yulianto dengan judul Pengaruh e-service terhadap e-satisfaction dan e-loyalty nasabah pengguna mandiri online, di mana variabel independennya e-service, dependennya e-satisfaction and e-loyalty. Kemudian sampelnya ada 115 responden di Bank Mandiri cabang Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Probolinggo. Teknik analisis yang digunakan yaitu SEM atau Structural Equation Model. Hasil dari analisisnya yaitu variabel e-service mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap e-loyalty. Selain itu juga e-service mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap e-satisfaction. Kemudian yang ketiga, Nawangasari dan Putri tahun 2020 dengan judul Pengaruh e-service quality dan e-trust terhadap kepuasan
nasabah pengguna BNI Mobile Banking melalui citra bank sebagai variabel intervening. Studi kasus pada nasabah pengguna BNI Mobile di Kota Depok. Variabel independen, ISR goal, dan customer satisfaction. Kemudian variabel dependennya kepuasan nasabah dan interveningnya citra bank. Sampel yang digunakan 185 responden di Bank BNI Kota Depok. Teknik analisisnya menggunakan uji reliabilitas dan PET analyze. Hasil dari analisisnya, ISR goal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Selanjutnya, variabel trust mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah, dan variabel ISR goal mempunyai pengaruh yang positif. Selanjutnya yang keempat, peneliti Hayani dan Supri dengan judul Dimensi ISR goal dan dampaknya terhadap e-satisfaction layanan mobile banking, dengan variabel independennya ISR goal dan dependennya e-satisfaction. Sampel yang digunakan yaitu 109 responden nasabah BRI Syariah Kanca kantor cabang UIN Suska. Kemudian teknik analisisnya uji validitas, analisis agresi linear berganda, uji reliabilitas, uji F, dan uji koefisiensi determinasi. Dengan hasil analisisnya, variabel fulfillment menunjukkan bahwa fulfillment berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah BRI Syariah kantor cabang UIN Sultan Syarif Kasim. Selanjutnya yang kelima, Kavita dan Gopinath tahun 2020 dengan judul Study and Perception of Internet Banking User Service Quality, a Structural Equation Modeling Perspective. Dengan variabel independen service quality, dependennya perceived ease of use, perceived usefulness, dengan sampel responden nasabah bank di India. Dan teknik analis menggunakan CFA atau confirmatory factor analysis, uji validitas, dan regresi linear berganda. Dengan hasil analisis, kualitas layanan internet banking yang terdiri dari 6 dimensi memiliki keandalan yang sesuai, dan masing-masing dimensi memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas layanan yang diberikan. Kemudian yang keenam, Privat dan Tripopsakul tahun 2017 dengan judul The Impact of E-Service Quality on Customer Satisfaction and Loyalty in Mobile Banking Usage Case Study of Thailand. Dengan variabel independen E-Service Quality, kemudian dependennya Customer Satisfaction dan Loyalty. Sedangkan sampelnya responden nasabah bank di Thailand. Kemudian teknik analisisnya menggunakan CFA, Confirmatory Factor Analysis. Selanjutnya yang ketujuh, Sasono dan Jubaidi tahun 2021 dengan judul The Impact of E-Service Quality and Satisfaction on Customer Loyalty, Empirical Evidence from Internet Banking Users in Indonesia. Dengan variabel independennya E-Service Quality dan Satisfaction, kemudian variabel dependennya Customer Loyalty. Sedangkan sampel yang digunakan responden nasabah bank di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil dari analisis tersebut yaitu e-service quality berpengaruh positif secara signifikan terhadap e-satisfaction, e-service quality pengaruh positif secara signifikan terhadap e-loyalty. Kemudian e-satisfaction berpengaruh positif secara signifikan terhadap e-loyalty. Kemudian yang 8 yaitu penelitian saya sendiri dengan judul pengaruh service quality dan kepuasan pengguna aplikasi BRIMO terhadap loyalitas nasabah di Regional Office Palembang dengan persepsi kemudahan pengguna sebagai variabel intervening, yaitu variabel independen yaitu service quality, kepuasan pelanggan, variabel dependennya loyalitas, kemudian persepsi pengguna sebagai variabel intervening. Dengan sampel 150 responden nasabah pengguna BRIMO di BRI Regional Office Palembang. Teknik analisis yang digunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan PET analysis. Baik, selanjutnya ini merupakan kerangka pemikiran dari penelitian saya, di mana yang pertama e-service quality, kepuasan pelanggan, kemudian persepsi pengguna sebagai variabel intervening, dan loyalitas. Hipotesis penelitian H1, e-service quality berpengaruh signifikan terhadap persepsi pengguna. Kemudian H2,
kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap persepsi pengguna. Kemudian H3, service quality berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. H4, kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Dan H5, persepsi pengguna berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Selanjutnya, populasi dan teknik pengambilan sampel. Adalah penelitian ini rencana saya akan melakukan penelitian di bawah supervisi Regional Office BRI Palembang. Ada 21 kantor cabang seperti yang tertera pada daftar tersebut. Kemudian uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang pertama uji validitas, kedua uji reliabilitas, kemudian yang ketiga menggunakan path analyze, kemudian yang keempat menggunakan SEM, metode SEM atau Structural Equation Model. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu dosen. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.